Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anessa Fanya Atessa, NIM 17231045 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 13 Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning pada materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP 13 Padang. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Pada latar belakang ini terdapat pendidikan. Jadi, Permendikbud melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agar lulusan dapat bersaing di era global. Kemudian, terdapat minimnya minat terhadap pembelajaran IPA. Nah, siswa beranggapan bahwa pembelajaran IPA itu merupakan pembelajaran yang membosankan. Oleh karena itu, Permendikbud melakukan satu upaya yaitu untuk menyempurnakan kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 ini, siswa dituntut untuk berpikir secara kritis. Kemudian menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi siswa diberi suatu masalah agar mereka diminta untuk berpikir secara kritis dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kenyataan di lapangan, ada 3, yaitu rendahnya tingkat berpikir kritis dan keaktifan peserta didik dalam belajar. Yang kedua, minimnya minat peserta didik dalam belajar. Dan yang ketiga, kurangnya motivasi dan kerjasama peserta didik dalam belajar. Adapun solusi yang dapat diterapkan dalam masalah tersebut, yaitu dengan cara penerapan model pembelajaran problem-based learning terhadap berpikir kritis siswa pada peserta didik kelas 7 SMP. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, pada identifikasi masalah ini ada 3. Yang pertama, kurangnya motivasi dan kerjasama peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, rendahnya tingkat berpikir kritis dan keaktifan peserta didik dalam belajar. Dan yang terakhir, proses pembelajaran masih bersifat teacher-centered learning. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Materi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah materi kelas 7 dibatasi pada KD 3.8, yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Model pembelajaran problem-based learning dilakukan dengan kegiatan diskusi dengan memberi suatu masalah. Nah, peneliti akan melakukan penelitian di SMP 13 Padang. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran problem-based learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, pada manfaat penelitian ini ada 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dalam pendidikan ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan model problem-based learning dan hubungannya dengan kemampuan berpikir kritis siswa. Sedangkan secara praktis ada 3, yaitu bagi guru, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bagi guru, dapat menjadi masukan untuk guru memilih modal dan metode-metode yang tepat dan bervariasi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sedangkan untuk bagi sekolah, menjadi masukan bagi sekolah dalam meningkatkan proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran IPA sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten yang mampu bersaing di dunia kerja. Yang terakhir yaitu bagi peneliti. Nah, pengalaman yang dapat menambah wawasan peneliti dalam proses pembelajaran IPA. Nah, untuk kajian teorinya terdapat penjelasan tentang model problem-based learning, berpikir kritis, dan materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu penelitian relevan. Di sini ada 3. Yang pertama Ahmad Farisi 2017 tentang pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis dalam meningkatkan hasil belajar siswa
pada konsep suhu dan kalor peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 KW 16. Nah, yang kedua yaitu Dia Tirtapuri 2006 tentang penggunaan moda pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada pembelajaran perubahan lingkungan dan daur ulang limbah untuk meningkatkan kemampuan konseptual dan kemampuan berpikir kritis pada kelas 10 SMA Negeri 1 Gombang. Nah, yang terakhir yaitu Nur Azizah 2018, yaitu tentang pengaruh penerapan modal pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik kelas 11 MIA SMA Negeri 1 Kota 11 Tarusan. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Seperti kita ketahui, untuk tingkat SMP pada saat ini umumnya telah menggunakan kurikulum 2013. Nah, di sini peneliti menggunakan kelas sampel yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas kontrol, pembelajaran menggunakan metode diskusi kelompok. Sedangkan kelas eksperimen, pembelajaran menggunakan model problem based learning. Selanjutnya melakukan post-test untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu quasi eksperimen. Rancangan penelitian yang digunakan randomized control group post-test only design. Populasinya seluruh siswa kelas 7 SMP 13 Padang, sampelnya kelas 71 dan 73, teknik pemilihan sampel purposive sampling. Kemudian prosedur penelitian, yaitu menentukan tempat dan jadwal penelitian, mempersiapkan perangkat dan instrumen penelitian, validasi perangkat dan instrumen penelitian, kemudian pelaksanaan, yaitu pada kelas kontrol dan kelas eksperimen, melakukan tes akhir, mengumpulkan data nilai kemampuan berpikir kritis peserta didik, dan menganalisis hasil belajar dengan uji statistik. Selanjutnya instrumen penelitian. Nah, pada instrumen tes, melakukan post-test dengan soal esai. Nah, pada soal esai ini meliputi 3 indikator yaitu analisis, evaluasi, dan menciptakan. Kemudian, instrumen penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu teknik analisis data. Statistika inferensial ini dilakukan dengan cara uji prasyarat dan uji beda dua rata-rata. Untuk uji prasyarat ini melakukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Sedangkan untuk uji beda dua rata-rata melakukan uji parametrik dan uji non-parametrik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.